Pada hari itu, aku akhirnya mengerti. Di usiaku yang ke-50, jantungku bisa berdebar kencang lagi. Di ruang sempit di bawah wastafel cuci piring, Mas Budi, tukang reparasi itu, sedang bekerja di belakangku. Di sini, ya? Bagian ini? Tanyaku sambil menunjuk ke dalam. Saat itulah kejadiannya. Kaki Mas Budi tersandung kotak perkakas, tubuhnya yang kehilangan keseimbangan terdorong ke arahku. Dan kami pun bersentuhan. Sesuatu menyentuh pantatku. Sesuatu yang luar biasa besar dan keras. Tak mungkin ini obeng. Tidak. Ini bukan perkakas. Seketika, waktu seolah berhenti. Maaf, wajah Mas Budi memerah padam. Aku pun ikut membeku. Ya Tuhan, apa itu nyata? Rahasia seorang pria yang konon membuat banyak wanita lari ketakutan, dan kisah menakjubkan yang lahir dari rahasia itu. Sejak saat itu, hidupku berubah total. Izinkan aku menceritakannya sekarang. Namaku Siti Rahayu, usiaku tahun ini 50. Setelah menikah dan menahan derita selama 20 tahun, aku bercerai di usia 48. Waktu itu sulit untuk disebut sebagai kehidupan pernikahan. Mantan suamiku, Bambang Wijoyo, adalah pria yang hanya tampak baik di luarnya saja. Di depan orang lain, ia bersikap ramah dan sopan, tetapi begitu di rumah, ia berubah total. Nasi apa ini? Makanan anjing saja lebih baik. Kamu ini cuma jadi ibu rumah tangga, tapi itu pun tidak becus. Atau di kantor ada anak baru, jauh lebih cantik darimu. Aku hidup menahan caci maki dan penghinaan yang dilontarkannya setiap hari. Aku terus bersabar. Jika aku bercerai, aku akan tinggal di mana? Bagaimana dengan anak-anak? Ketakutan itulah yang membuatku bertahan dan tidak bisa pergi. Hingga akhirnya aku tahu. Bambang berselingkuh dengan rekan kerjanya. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Malam itu, aku berkata pada Bambang, kita cerai saja. Bambang tertawa mengejek. Apa? Cerai? Kamu pikir bisa apa tanpaku? Tapi tekadku sudah bulat. Aku menemui pengacara dan menerima uang gonogini. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk membeli sebuah rumah kecil di desa. Pada hari putusan cerai, di koridor pengadilan, Bambang berkata padaku, kamu akan menyesal. Wanita tua sepertimu, siapa yang mau melirik? Kata-kata itu menusuk hatiku. Benar juga. Aku sudah tua. Siapa yang mau dengan wanita berumur 50 tahun? Maka aku berjanji pada diri sendiri, aku tidak akan pernah berhubungan dengan pria lagi. Aku akan hidup tenang sendirian. Begitulah aku pindah ke desa kecil ini. Rumahnya kecil. Hanya ada 2 kamar, 1 dapur, dan halaman kecil di rumah 1 lantai itu. Karena rumah tua, banyak yang harus diperbaiki, tapi aku suka rumah ini. Tenang, tidak ada yang mengenalku, dan yang terpenting, aku tidak perlu lagi mendengar suara Bambang. Warga desa ramah-ramah. Pak Lurah bahkan datang sendiri untuk membantuku memeriksa beberapa hal. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan hubungi saya, Bu Siti. Warga di sini akan senang membantu. Aku menunduk berterima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan hidup tenang di sini. Sejak musim hujan, aku mulai berkebun di halaman. Aku menanam kangkung, bayam, cabai, dan tomat. Awalnya aku canggung, tapi aku belajar sedikit demi sedikit dari YouTube. Saat tanganku menyentuh tanah, hatiku perlahan terasa damai. Hidup seperti ini tidak buruk juga. Musim kemarau tiba. Tomat di halaman mulai memerah, dan cabai pun berbuah lebat. Setiap pagi aku menyirami kebun, dan sore harinya aku duduk di teras sambil menatap langit. Apa aku kesepian? Entahlah, mungkin lebih tepat disebut damai. Selama 20 tahun aku hidup di bawah tatapan sinis seseorang, dan sekarang aku bebas. Jika piring pecah saat aku makan, tak ada yang memarahiku. Jika aku menonton TV sampai larut malam, tak ada yang mengomel. Inilah kebebasan, pikirku. Tetapi kadang-kadang, sangat jarang, aku berpikir. Apakah aku akan menua sendirian seperti ini? 50 tahun. Usia yang terlalu tua untuk disebut muda, tapi masih terlalu dini untuk disebut nenek-nenek.
Saat bercermin, kerutan di wajahku tampak semakin banyak. Rambut putihku juga bertambah. Aku akan menjadi seorang nenek, begitu pikirku, sambil menutup hatiku rapat-rapat. Cinta, asmara, hal-hal seperti itu, tak akan ada lagi dalam hidupku, aku percaya begitu. Sampai hari itu tiba, hari itu sangat panas. Awal Agustus, di puncak musim kemarau. Sejak pagi keringat sudah bercucuran. Aku sedang menyiapkan makan siang di dapur dengan kipas angin menyala. Tiba-tiba, terdengar suara brak, diikuti suara air yang deras. Aku terkejut dan menoleh. Air menyembur deras dari bawah wastafel cuci piring. Aduh, aku buru-buru mematikan keran utama, tapi lantai dapur sudah tergenang air. Sambil mengepel air, aku menghela napas. Berapa lagi biaya perbaikannya? Sejak bercerai, pengeluaran uang adalah hal yang paling kutakuti. Uang Gonogini tidak banyak, dan dengan biaya hidup bulanan, aku harus berhemat. Tapi ini mau tidak mau harus diperbaiki. Aku tidak bisa hidup tanpa air. Aku menelepon Pak Lurah. Pak Lurah, maaf mengganggu. Sepertinya pipa air di rumah saya pecah. Apa Bapak kenal tukang reparasi? Pak Lurah langsung menjawab, oh, iya, coba hubungi Mas Budi Santoso. Di desa ini, semua urusan pipa air dia yang tangani. Kerjanya bagus, harganya juga jujur. Pak Lurah memberiku nomor telepon Mas Budi. Dengan tangan gemetar, aku meneleponnya. Setelah 2 kali nada sambung, terdengar suara pria yang rendah dan tenang. Halo, selamat siang, apa benar ini dengan Mas Budi Santoso? Saya dapat nomor dari Pak Lurah. Pipa air di rumah saya pecah. Oh, iya Bu. Bisa kirim alamatnya? Saya segera ke sana. Suaranya sangat menenangkan. Tidak terburu-buru, tapi juga tidak acuh. Nada yang pas. Aku memberikan alamat dan menutup telepon. Seperti apa orangnya? Aku bertanya-tanya tanpa alasan sambil kembali mengepel lantai. Sekitar 30 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Aku menghentikan pekerjaanku dan berjalan ke depan. Saat membuka pintu, aku sejenak tertegun. Pria yang berdiri di depanku jauh lebih mengesankan dari yang kubayangkan. Tinggi dan berbahu lebar. Tubuhnya tegap dengan kulit sawo matang dan rambut cepak. Ada kesan kokoh khas seorang pekerja keras. Usianya tampak sedikit lebih tua dariku, mungkin sekitar 55 tahun. Selamat siang, saya Budi, sapanya sambil mengangkat kotak perkakasnya. Suaranya rendah dan tenang, sama seperti di telepon. Oh, iya, silakan masuk. Aku segera membuka pintu lebih lebar. Kenapa aku jadi gugup begini? Jantungku terasa berdebar sedikit lebih cepat. Kenapa gugup? Dia kan cuma tukang reparasi. Aku menenangkan diriku sambil mengantarnya ke dapur. Airnya pecah dari bawah wastafel. Keran utamanya sudah saya matikan. Mas Budi mengangguk dan masuk ke dapur. Dia membuka pintu lemari di bawah wastafel dan melihat ke dalam. Aku hanya diam memperhatikannya dari samping. Mas Budi menyalakan senter, memeriksa ke dalam, dan meraba-raba pipa. Wah, tangannya besar sekali. Aku berpikir begitu saat melihat tangannya menggenggam pipa. Itu tangan seorang pekerja. Terlihat kasar, tapi kokoh dan dapat diandalkan. Beberapa menit kemudian, Mas Budi menoleh padaku. Sambungan pipanya sudah tua, jadi pecah Bu. Suku cadangnya harus diganti, tapi saya tidak bawa sekarang. Beberapa hari lagi saya carikan dulu, nanti saya kembali. Oh, begitu. Untuk sementara, saya tambal dulu supaya airnya bisa dipakai. Mas Budi dengan cekatan melakukan perbaikan sementara. Dia melilitkan selotip, mengoleskan sesuatu, lalu memeriksanya lagi. Melihatnya bekerja, entah kenapa aku merasa tenang. Orang ini benar-benar ahli dalam pekerjaannya. Setelah selesai, Mas Budi berdiri. 2 hari lagi saya kembali, Bu. Nanti saya perbaiki dengan benar. Baik, terima kasih. Mas Budi menunduk sedikit lalu berbalik. Aku mengantarnya sampai ke depan. Setelah menutup pintu, aku meletakkan tangan di dada. Jantungku masih berdebar kencang. Ada apa ini? Kenapa aku begini? Aneh sekali. Dia hanya tukang reparasi. Kenapa aku jadi begitu memikirkannya? Aku menggelengkan kepala. Tidak,
Ini karena aku sudah lama tidak bertemu pria. Aku sudah setahun hidup sendiri. Sambil meyakinkan diri, aku kembali ke dapur. Tapi aku terus teringat. Suara tenang Mas Budi, tangannya yang besar. Wajahnya yang fokus saat bekerja. Astaga, kenapa aku ini, Siti? Aku menepuk-nepuk pipiku. Kukira perasaan seperti ini sudah tidak ada lagi. Malam itu, aku sulit tidur. Memikirkan Mas Budi akan datang lagi 2 hari kemudian, entah kenapa hatiku jadi berdebar. Tidak, ini bukan berdebar karena suka, ini karena aku ingin perbaikannya cepat selesai. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu. Aku ingin bertemu lagi dengannya. 2 hari terasa sangat lambat. Saat bangun pagi, aku berpikir, apa hari ini dia datang? Saat makan siang, aku terus melirik jam. Kenapa aku begini? Aku marah pada diriku sendiri. Selama setahun aku tidak pernah memikirkan pria, dan hanya karena bertemu seorang tukang reparasi, aku jadi begini, tapi hati tidak bisa dibohongi. Di hari kedua, pagi-pagi sekali, aku berdandan lebih rapi dari biasanya, blus putih dan celana katun. Aku bercermin, menyisir rambut, bahkan memoleskan lipstik. Apa yang kamu lakukan, Siti? Kenapa berdandan untuk orang yang datang memperbaiki pipa? Tapi lipstik sudah terpoles, dan aku membiarkannya. Sekitar jam 10 pagi, bel berbunyi. Jantungku berdebar kencang. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu. Benar saja, Mas Budi. Kali ini pun dia membawa kotak perkakas dan sebuah kotak berisi suku cadang. Permisi, Bu. Saya sudah bawa suku cadangnya. Oh iya. Silakan masuk. Mas Budi masuk ke dalam rumah. Kali ini dia terlihat lebih jelas dari 2 hari yang lalu. Baju kerja hitamnya semakin menonjolkan tubuhnya yang tegap. Ah, aku gugup lagi. Tenanglah, aku berusaha bersikap biasa saja sambil mengantarnya ke dapur. Di sini, Mas. R-nya kemarin lancar, kok? Syukurlah. Kalau begitu, sekarang saya perbaiki dengan benar. Mas Budi meletakkan kotak perkakasnya dan kembali masuk ke bawah wastafel. Kali ini sepertinya butuh waktu lebih lama. Aku hendak pergi ke ruang tamu, tapi tiba-tiba aku khawatir. Bagaimana jika ada masalah lain? Tanpa sadar, aku berjongkok di depan wastafel. Perlu saya tunjukkan di mana masalahnya? Oh, tidak usah, Bu. Saya. Mas Budi menghentikan ucapannya. Aku sudah membuka pintu lemari dan menunjuk ke dalam. Di sini, kan? Bagian ini? Mas Budi membungkuk dari belakangku untuk melihat ke dalam. Ruang di bawah wastafel yang sempit. Aku bisa merasakan hangat tubuh Mas Budi di punggungku. Dan aroma tubuhnya, bukan bau keringat, melainkan aroma maskulin. Seketika aku merasa pusing. Ini terlalu dekat. Mas Budi juga tampak canggung. Ah, iya, di situ. Biar saya masuk dan lihat. Tolong minggir sebentar. Dia mencoba menarik tubuhnya mundur dari ruang sempit itu. Tepat pada saat itulah, kaki Mas Budi tersandung kotak perkakas di lantai. Kehilangan keseimbangan, Mas Budi terhuyung ke depan. Aku refleks mencoba menghindar, tapi sudah terlambat. Tubuhnya menabrak bagian belakangku. Tepatnya, sesuatu yang keras dan besar menyentuh pantatku. Sensasi itu terasa menembus celanaku. Awalnya kukira itu perkakas, obeng, kunci Inggris, sesuatu yang keras di sakunya. Tapi bukan. Untuk ukuran perkakas, ini terlalu besar, dan posisinya aneh. Dan benda itu hangat. Aku seketika membeku. Mas Budi juga sepertinya membeku. Kami terdiam dalam posisi itu selama beberapa detik. Mas Budi buru-buru menarik tubuhnya. Memaafkan saya. Wajahnya memerah padam. Bahkan daun telinganya pun merah, menandakan dia benar-benar panik. Wajahku juga terasa panas. Tidak apa-apa. Mas Budi memalingkan wajah dan kembali bekerja. Kali ini dia tidak memintaku menunjukkan apapun. Aku berjalan ke ruang tamu. Aku duduk di sofa mencoba menenangkan diri, tapi jantungku berdebar seperti orang gila. Apa itu tadi nyata? Aku merasa sensasinya masih tertinggal. Ukurannya benar-benar besar. Aku hanya pernah mengenal mantan suamiku, Bambang. Dan jujur saja,
Bambang tergolong kecil. Selama menikah, aku selalu merasa ada yang kurang. Aku pikir semua pria memang seperti itu. Tapi yang kurasakan barusan benar-benar berbeda. Ya Tuhan. Aku menutupi wajahku dengan kedua tangan. Apa yang kupikirkan di usiaku yang sudah 50 ini? Sekitar 30 menit kemudian, suara Mas Budi terdengar dari dapur. Sudah selesai, Bu. Aku segera ke dapur. Mas Budi sedang merapikan peralatannya. Dia masih tidak berani menatapku. Saya coba nyalakan airnya. Dia membuka keran. Air mengalir lancar, tidak ada yang bocor. Sudah sempurna. Terima kasih. Sama-sama. Mas Budi mengambil kotak perkakasnya dan buru-buru berjalan ke pintu depan. Aku mengikutinya. Biayanya nanti bisa ditransfer saja. Saya permisi dulu. Mas Budi pergi seperti melarikan diri. Aku berdiri di depan pintu, menatap punggungnya. Bahunya yang lebar semakin menjauh, dan aku menghela napas. Aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Kejadian tadi pasti sangat memalukan. Mas Budi pun pasti merasa canggung. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Meskipun berbaring sambil memeluk guling, kejadian tadi terus terbayang. Berat tubuh Mas Budi, hangat tubuhnya, dan ukuran itu. Astaga, kenapa aku jadi begini? Aku membenamkan wajah ke bantal. Tapi di satu sisi, aku harus mengakuinya. Aku penasaran dengan pria itu. Budi Santoso, seorang tukang reparasi berumur 55 tahun, sambil berharap dia akan datang lagi, aku melewati malam tanpa tidur. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Meskipun semalam kurang tidur, mataku terasa segar. Hiduplah seperti biasa. Anggap saja tidak ada apa-apa. Aku menasihati diriku sendiri sambil pergi ke kebun. Terik matahari musim kemarau terasa menyengat. Panas memang, tapi menyentuh tanah membuat hatiku tenang. Aku memakai celana pendek, kaos tanpa lengan, dan topi jerami. Aku berlutut di kebun dan mulai mencabuti rumput liar. Cabai sudah banyak yang tumbuh. Sambil memetik cabai yang memerah, aku sejenak bisa melupakan Mas Budi. Sekitar 1 jam kemudian, tiba-tiba aku merasakan ada yang menatapku dari belakang. Perasaan seperti ada seseorang yang sedang memperhatikanku. Aku perlahan menoleh. Di ujung jalan desa, seseorang berdiri. Dari jauh pun aku bisa mengenalinya. Mas Budi. Dia berdiri di tengah jalan, menatap ke arahku. Pandangan kami bertemu. Mas Budi tampak terkejut, tubuhnya sedikit tersentak. Lalu dia buru-buru memalingkan wajah dan mempercepat langkahnya. Aku tetap duduk di tempat, memperhatikan punggungnya yang menghilang. Jantungku kembali berdebar kencang. Apa dia tadi melihatku? Tidak, jelas dia melihatku. Dia berdiri cukup lama sambil menatapku. Kenapa? Kenapa dia menatapku seperti itu? Aku menunduk melihat penampilanku. Celana pendek, kaos tanpa lengan. Meskipun sudah berumur 50, karena sering berkebun, berat badanku turun dan tubuhku masih terlihat cukup bagus. Kakiku masih kencang, lenganku juga tidak kendur. Mungkinkah dia melihatku sebagai seorang wanita? Hanya memikirkannya saja sudah membuat wajahku panas. Aku segera menggelengkan kepala. Tidak. Tidak mungkin. Dia pasti hanya kebetulan lewat. Tapi di sudut hatiku, pikiran lain muncul. Mungkinkah dia juga, padaku? Tidak. Aku menggelengkan kepala lagi. Aku ini janda parubaya. Siapa yang akan melihatku sebagai wanita? Tapi semakin aku memikirkannya, semakin jantungku berdebar. Setelah selesai berkebun, aku masuk ke rumah. Saat mandi, saat makan, aku terus teringat Mas Budi. Tatapannya, caranya berdiri di tengah jalan sambil menatapku. Apa yang sedang dia pikirkan? Aku penasaran. Sore itu, aku duduk di teras menatap senja. Melihat langit yang memerah, aku bergumam pada diri sendiri. Jangan berhayal, Siti. Usiamu sudah tidak pantas untuk itu. Tapi hatiku terus berdebar. Beberapa hari berlalu. Mas Budi tidak datang lagi. Tentu saja. Perbaikannya sudah selesai, jadi tidak ada alasan untuk datang. Tapi aku sering melirik keluar jendela. Berharap dia lewat lagi. Saat pergi ke warung,
Saat keluar rumah, aku selalu celingak-celinguk. Berharap bisa bertemu Mas Budi. Kenapa aku jadi begini? Aku marah pada diriku sendiri. Selama setahun aku tidak peduli pada siapapun, tapi hanya dalam beberapa hari, aku jadi seperti ini. Tapi mau bagaimana lagi? Aku terus teringat Mas Budi. Suaranya yang tenang, wajahnya yang fokus saat bekerja, dan sensasi hari itu. Aku memeluk bantal sambil mencoba tidur. Dan aku berpikir, bisakah aku bertemu dengannya lagi? Seminggu berlalu. Selama seminggu itu, aku tidak pernah bertemu Mas Budi. Desa ini kecil, tapi penduduknya cukup banyak dan semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Hari itu, aku harus berbelanja. Aku membawa keranjang belanja dan pergi ke warung desa. Ibu pemilik warung menyapaku dengan ramah. Bu Siti, lama tidak kelihatan. Iya, Bu. Selamat siang. Aku memasukkan barang-barang yang kubutuhkan ke keranjang. Mie instan, telur, susu, dan beberapa buah. Saat hendak ke kasir, terdengar suara pintu warung terbuka, aku tanpa sadar menoleh. Dan aku membiku. Mas Budi masuk. Dia juga melihatku. Kami berhenti di pintu masuk warung. Selama beberapa detik, suasana hening. Mas Budi yang pertama menunduk menyapa. Selamat siang, Bu. Oh, iya. Selamat siang. Aku pun buru-buru menunduk. Wajahku terasa panas. Mas Budi tampak canggung dan masuk ke dalam warung. Aku bergegas ke kasir. Aku harus cepat keluar. Ini sangat memalukan. Setelah selesai membayar, aku hendak keluar dari warung, tapi suara Mas Budi menghentikanku. Permisi, Bu Siti. Aku berhenti. Perlahan aku berbalik. Mas Budi berdiri sambil memegang sebotol minuman. Soal hari itu, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak sengaja. Wajahnya kembali memerah. Aku menggelengkan kepala. Tidak apa-apa. Itu kan kecelakaan, jangan dipikirkan. Mas Budi tampak ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi akhirnya dia hanya diam. Suasana kembali canggung. Aku merasa ibu pemilik warung melirik kami bergantian sambil tersenyum kecil. Aku buru-buru berkata, kalau begitu, saya permisi dulu. Oh iya, saat berjalan pulang, aku mengelus dada. Aku sangat gugup. Hanya sekadar menyapa, kenapa jantungku berdebar seperti ini? Tiba-tiba aku teringat ucapan ibu pemilik warung. Tepat setelah Mas Budi keluar, ibu itu bergumam. Kasihan juga Mas Budi itu, ya. Hidup sendiri, repot pasti, selalu belanja sendirian. Iya, umur sudah 55 tapi belum menikah juga. Sesampainya di rumah, sambil merapikan belanjaan, kata-kata itu terus terngiang di kepalaku. Umur 55 dan hidup sendiri. Entah dia bercerai atau memang belum pernah menikah, yang jelas dia sama sepertiku, sendirian. Memikirkan itu, aku jadi semakin penasaran dengan Mas Budi. Beberapa hari kemudian, kami bertemu lagi secara tidak sengaja. Kali ini di kantor pos desa. Aku sedang mengambil paket, dan Mas Budi sepertinya akan mengirim surat tercatat. Di dalam kantor pos, mata kami bertemu lagi. Kali ini tidak terlalu canggung. Ketemu lagi ya, Bu, sapa Mas Budi lebih dulu. Iya, Mas. Kebunnya bagaimana, Bu? Masih subur? Iya, cabenya banyak berbuah. Tomatnya juga bagus. Wah, hebat. Merawat tanaman itu tidak mudah, loh. Untuk pertama kalinya kami mengobrol dengan benar. Meskipun singkat, tapi terasa alami. Mas Budi memang tidak banyak bicara, tapi dia pendengar yang baik. Dia mengangguk-angguk sambil mendengarkan ceritaku dengan serius. Keluar dari kantor pos, ternyata kami berjalan ke arah yang sama. Rumah kami searah. Rumah Bu Siti kan di dekat sawah, ya? Wah, dekat sekali dengan rumah saya, kata Mas Budi. Oh ya? Rumah Mas Budi juga di sekitar sini? Iya, cuma 5 menit dari sini. Di gang sebelah sana. Dekat. Kata itu membuat jantungku kembali berdebar. Kami berjalan perlahan. Tidak banyak bicara, tapi keheningan itu tidak terasa canggung. Justru nyaman. Berada di samping Mas Budi, entah kenapa aku merasa aman. Di mulut gang, Mas Budi berhenti.
Saya kesini, Bu. Hati-hati di jalan. Iya, Mas Budi juga. Kami berpisah ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, aku langsung duduk lemas di sofa. Jantungku masih berdebar. Mungkinkah ini? Aku. Tidak. Tidak mungkin. Aku menggelengkan kepala. Tapi aku tidak bisa menyangkalnya. Aku mulai menyadari kehadiran Mas Budi. Aku ingin mendengar suaranya, melihat wajahnya, dan berjalan bersamanya. Di usiaku yang ke-50, aku tidak pernah menyangka perasaan ini akan datang lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur nyenyak. Aku bermimpi. Aku dan Mas Budi berkebun bersama. Dia mencangkul tanah, aku menanam benih, dan kami bekerja sambil tertawa bersama. Saat bangun pagi, aku tersenyum. Perasaan ini tidak buruk juga. Seminggu lagi berlalu. Aku dan Mas Budi sesekali berpapasan di desa. Kami saling sapa, mengobrol singkat, dan perlahan menjadi lebih akrab. Kadang aku berpikir, andai saja ada sesuatu yang rusak di rumah. Tapi untungnya, atau sayangnya, rumahku baik-baik saja. Suatu sore, aku sedang mencuci piring setelah makan malam. Matahari sudah terbenam dan halaman mulai gelap. Tiba-tiba bel berbunyi. Siapa? Tidak ada yang biasa datang jam segini. Aku mengeringkan tangan dan berjalan ke depan. Saat membuka pintu, aku terkejut. Mas Budi berdiri di sana. Mas Budi? Selamat malam. Selamat malam, Bu. Maaf, tadi habis kerja di dekat sini, jadi sekalian mampir. Tangannya membawa kotak perkakas. Sepertinya dia memang baru selesai bekerja. Baju kerjanya basah oleh keringat, dan wajahnya tampak lelah. Oh, begitu. Silakan masuk. Tidak apa-apa, Bu? Tentu saja. Ayo, masuk. Mas Budi masuk dengan hati-hati. Aku mempersilakannya ke ruang tamu. Duduk dulu, Mas. Mau minum apa? Air putih saja, Bu. Terima kasih. Aku ke dapur dan mengambilkan segelas air dingin. Mas Budi duduk di sofa sambil melihat sekeliling. Rumahnya rapi sekali, ya. Karena tinggal sendiri, jadi mudah merapikannya. Sambil memberikan air, aku bertanya, sudah makan malam? Mas Budi ragu sejenak, lalu menggeleng. Belum. Pekerjaan selesai agak malam. Kalau begitu, makan di sini saja, saya masakkan. Tidak usah, Bu. Merepotkan. Saya cuma mampir sebentar. Tidak apa-apa. Saya juga bosan makan sendirian. Kita makan bersama ya. Tanpa menunggu jawabannya, aku langsung ke dapur. Kubuka kulkas, ada sayur asem yang kubuat tadi pagi. Nasi juga masih ada, dan beberapa lauk. Aku segera menyiapkan meja makan. Aku menghangatkan sayur, menaruh nasi di piring, dan mengeluarkan sambal serta tempe goreng. Lalu, aku mengeluarkan sebotol bir dingin dari kulkas. Mungkin dengan sedikit bir, suasana akan lebih cair. Aku membawa nampan ke ruang tamu. Mas Budi segera berdiri hendak membantu. Biar saya bantu. Tidak usah, duduk saja. Sebentar lagi selesai. Setelah meja siap, kami duduk berhadapan. Mas Budi dengan hati-hati mengambil sendok. Selamat makan. Silakan dinikmati. Mas Budi menyendok kuah sayur asam dan memasukkannya ke mulut. Matanya sedikit membesar. Enak sekali, Bu. Oh, ya, syukurlah. Ini bukan masakan orang yang tinggal sendiri. Benar-benar enak. Pujiannya membuatku senang. Aku membuka botol bir. Mau minum bir, Mas? Oh, boleh. Aku menuangkan bir ke gelasnya. Mas Budi pun menuangkan bir ke gelasku. Kami bersulang. Cheers. Bir dingin mengalir di tenggorokanku. Sudah lama aku tidak minum alkohol. Sejak hidup sendiri, tidak ada kesempatan untuk minum. Sambil makan, kami mengobrol. Sudah berapa lama kerja jadi tukang reparasi, Mas? Sekitar 20 tahunan. Awalnya kerja di perusahaan, tapi akhirnya buka usaha sendiri. Pekerjaannya tidak berat. Berat, sih. Tapi sudah terbiasa. Cuma ini yang saya bisa. Mas Budi berbicara dengan tenang. Sepertinya dia bangga dengan pekerjaannya. Punya keluarga, Mas? Tanyaku hati-hati.
Mas Budi berhenti sejenak. Lalu dia menggeleng. Saya hidup sendiri. Orang tua sudah lama meninggal, saudara juga tidak punya. Oh, kalau Bu Siti, saya juga sendiri. Baru setahun ini bercerai. Kami terdiam sejenak, sama-sama sendiri. Fakta itu seolah membuat kami lebih dekat. Aku menuang bir lagi. Suasana menjadi lebih santai. Mas Budi bertanya dengan hati-hati, Bu Siti, mantan suaminya orang seperti apa? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Bambang, aku tidak ingin membicarakannya. Saya tidak mau membicarakannya. Oh maaf, saya lancang. Tidak apa-apa. Aku menatap Mas Budi. Hanya saja itu kenangan buruk. Saya bertahan 20 tahun, akhirnya bercerai juga. Mas Budi mengangguk. Dia tidak bertanya lebih jauh. Aku menghargai pengertiannya. Kenapa Mas Budi belum menikah? Kali ini aku yang bertanya. Mas Budi ragu sejenak, lalu membuka mulut. Waktunya lewat begitu saja. Waktu muda sibuk bekerja, dan setelah tua, rasanya sudah terlambat. Tapi kan sekarang juga belum terlambat. Di usia segini, siapa yang mau dengan saya? Mas Budi tersenyum getir. Senyum itu membuat hatiku sakit. Aku menuangkan bir lagi. Mas Budi, usia itu tidak penting. Yang penting itu perasaan suka. Mas Budi menatapku. Tatapannya serius. Bu Siti berpikir begitu? Iya, saya berpikir begitu. Mata kami bertemu. Aku bisa merasakan udara di sekitar kami berubah. Ada perasaan yang tak terucapkan mengalir di antara kami. Tepat pada saat itu. Saat aku hendak mengambil gelas, tanganku tidak sengaja menyentuh lutut Mas Budi. Oh, maaf. Tidak apa-apa. Tapi sentuhan singkat itu. Aku bisa merasakan otot pahanya yang keras di ujung jariku. Aku buru-buru menarik tanganku, tapi jantungku sudah berdebar gila-gilaan. Napas Mas Budi juga terdengar sedikit berbeda. Keheningan berlangsung beberapa detik. Mas Budi yang pertama memalingkan pandangannya. Sudah malam. Sebaiknya saya pulang. Dia hendak berdiri dari kursinya. Pada saat itulah aku tanpa sengaja melihatnya. Celana Mas Budi, bagian itu terlihat sangat berbeda. Jauh berbeda dari sebelumnya. Siluetnya terlihat jelas. Itu. Karena sentuhan kecil tadi, napasku tersekat. Apa yang kurasakan di bawah wastafel hari itu bukanlah ilusi. Justru, saat itu aku belum melihatnya dengan benar. Apa yang kulihat sekarang jauh lebih nyata. Ukuran yang tidak bisa disembunyikan bahkan oleh celana. Ya Tuhan, jadi semua itu nyata. Mas Budi tampak panik dan buru-buru mengambil kotak perkakasnya, seolah untuk menutupi bagian bawah tubuhnya, wajahnya memerah padam. Oh, iya. Aku merasa kecewa, tapi aku tidak bisa menahannya. Wajahku juga terasa panas. Aku sekarang mengerti kenapa dia ditolak oleh banyak wanita. Kata mereka menakutkan. Hanya dengan melihatnya saja, aku sudah merasa tegang. Tapi pada saat yang sama, di sudut hatiku, muncul harapan aneh. Mas Budi berdiri dan memakai sepatunya. Aku mengantarnya sampai ke depan. Suasana hening dan canggung. Kami berdua sadar akan apa yang baru saja terjadi. Mas Budi menunduk sambil mengikat tali sepatunya, sementara aku menatap dinding. Makan malamnya. Enak sekali. Terima kasih, kata Mas Budi hati-hati. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Sama-sama. Saya juga senang. Kalau begitu, saya permisi. Mas Budi membuka pintu. Tapi setelah melangkah keluar, dia berhenti sejenak. Setelah ragu cukup lama, dia berbalik, wajahnya masih merah, tapi tatapannya serius. Bu Siti. Iya. Lain kali. Boleh saya datang lagi? Pertanyaan itu terdengar penuh harap. Meskipun situasi barusan sangat memalukan, atau mungkin justru karena itu, dia bertanya dengan lebih sungguh-sungguh. Jantungku berdebar keras. Tentu. Datang saja kapanpun. Mas Budi tersenyum lega. Terima kasih. Hati-hati di rumah. Lalu dia pergi. Aku menutup pintu dan berdiri di sana cukup lama. Rasanya dadaku mau meledak. Dia akan datang lagi. Dia tidak menyerah padaku.
Meskipun barusan sangat memalukan, Mas Budi masih ingin datang lagi. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Aku duduk di sofa, memikirkan kembali malam ini. Duduk berhadapan dengan Mas Budi, makan malam, minum bir, dan mengobrol. Rasanya sangat nyaman dan hangat. Apakah ini yang namanya perasaan suka? Di usiaku yang ke-50, aku tidak pernah menyangka akan menyukai seseorang lagi, tapi sekarang aku tidak bisa menyangkalnya. Aku menyukai Budi Santoso. Mas Budi datang lagi 4 hari kemudian. Kali ini juga saat malam hari. Aku membukakan pintu seolah sudah menunggunya. Selamat malam. Mas Budi menyapa dengan senyum malu-malu. Di tangannya ada sebuah kantong plastik. Waktu itu saya ditraktir makan malam, jadi ini ada sedikit buah-buahan. Di dalam kantong itu penuh dengan buah. Apel, pir, anggur. Aduh, tidak usah repot-repot begini. Tidak apa-apa. Saya yang ingin membawanya. Cara bicara Mas Budi terasa sedikit berbeda. Terasa lebih santai dari sebelumnya. Aku pun ikut merasa nyaman. Ayo, masuk. Hari ini kita makan bersama lagi. Kali ini aku memasak sop iga. Bir juga sudah kusiapkan. Kami kembali duduk berhadapan dan makan malam. Obrolan kami jauh lebih lancar dari sebelumnya. Tanaman cabai di kebun ibu subur sekali ya. Saya lihat waktu lewat, kata Mas Budi. Oh ya? Kapan lihatnya? Beberapa hari yang lalu. Waktu kebetulan lewat. Wajah Mas Budi sedikit memerah. Aku tersenyum. Jadi saat itu. Saat aku memakai celana pendek. Kami minum beberapa gelas bir lagi. Aku mulai merasa sedikit mabuk. Wajah Mas Budi juga memerah. Suasana menjadi semakin cair. Bu Siti. Mas Budi memulai pembicaraan dengan hati-hati. Iya, sebenarnya, ada yang ingin saya katakan. Aku menahan napas. Jantungku mulai berdebar cepat. Mas Budi ragu sejenak, lalu mengangkat wajahnya dan menatapku. Saya suka sama Bu Siti. Kata-kata itu membuatku membiku. Sejak pertama kali bertemu, waktu memperbaiki wastafel itu, saya sangat gugup, berada di dekat Bu Siti. Mas Budi terus berbicara. Kejadian waktu itu juga saya benar-benar minta maaf. Tapi setelah itu, saya jadi terus kepikiran. Saya juga lihat Bu Siti waktu di kebun. Waktu lewat, saya berhenti sebentar dan melihat cukup lama. Karena, ibu cantik sekali. Mataku berkaca-kaca. Di usiaku yang ke-50, dibilang cantik. Aku tidak pernah menyangka kata-kata itu akan terasa begitu membahagiakan. Saya tidak pernah menyangka akan merasakan perasaan ini di usia saya. Tapi setiap melihat Bu Siti, hati saya selalu berdebar. Mas Budi mengulurkan tangannya dan menggenggam tanganku. Tangannya yang besar terasa hangat. Bu Siti, maukah ibu menjalin hubungan dengan saya? Aku menjawab dengan suara serak karena menahan tangis. Saya juga suka sama Mas Budi. Mata Mas Budi membesar. Benarkah? Iya. Saya juga terus kepikiran. Suara Mas Budi, senyum Mas Budi. Kami menggenggam tangan erat-erat. Cukup lama kami duduk seperti itu, tanpa kata-kata, tapi hati kami saling terhubung. Tapi, Mas Budi. Iya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Mas Budi menatapku dengan serius. Sebenarnya, ada alasan kenapa saya belum menikah. Alasan apa? Mas Budi ragu-ragu, lalu perlahan berkata, saya, sedikit berbeda. Semua wanita menolak saya. Maksudnya, badan saya terlalu besar. Aku langsung mengerti. Sensasi yang kurasakan di bawah wastafel hari itu. Semua bilang takut, tidak mau. Makanya saya tidak bisa menikah. Suara Mas Budi mengecil. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Mas Budi. Iya. Bagi saya. Sepertinya tidak apa-apa. Mas Budi menatapku dengan terkejut. Benarkah? Ibu kan sudah merasakannya waktu itu. Ibu tahu. Iya, aku tahu, kataku jujur. Mantan suamiku kecil. Selalu ada yang kurang, tapi Mas Budi. Wajahku terasa panas. Kelihatannya berbeda. Dalam artian yang baik, tatapan Mas Budi berubah. Ada sorot penuh harap di matanya. Bu Siti.
Kami saling berpandangan. Dan secara alami, tubuh kami mendekat. Mas Budi memeluk bahuku. Aku pun memeluknya. Aku bisa mendengar detak jantungnya berdebar cepat. Sama sepertiku. Cukup lama kami berdiri seperti itu. Tanpa kata. Tapi dalam keheningan itu, semua perasaan tercurah. Mas Budi mengelus kepalaku. Sentuhan yang lembut, "Puziti, cantik sekali." Kata-kata itu membuatku menangis. Air mata kebahagiaan. Entah berapa lama waktu berlalu. Kami berjalan menuju kamar tidur. Mas Budi berkata dengan wajah khawatir. "Kalau terasa sakit, langsung bilang ya. Saya ini sedikit berbeda. Tidak apa-apa. Aku bisa menahannya." Malam itu, aku mengerti. Waktu bersama Mas Budi begitu sempurna. Itu bukan rasa sakit, melainkan kenikmatan yang luar biasa. Sensasi yang tidak pernah kurasakan selama 20 tahun pernikahanku. Aku merasakannya dalam pelukan Mas Budi. Malam semakin larut, dan kami semakin dalam mengenal satu sama lain. 50 dan 55. Cinta kami yang terlambat dimulai seperti itu. Sejak hari itu, Mas Budi sering datang ke rumahku. Dia mampir setelah bekerja, dan di akhir pekan, dia datang dari pagi sampai malam. Kami bertemu diam-diam untuk menghindari tatapan warga desa. Di desa kecil, gosip menyebar dengan cepat. "Hari ini mau apa?" tanya Mas Budi pada suatu Sabtu pagi. "Kita ke kebun, yuk." "Bantu aku." "Ya, tentu saja." Kami duduk berdampingan di kebun. Mas Budi mencangkul tanah, aku menanam benih, sesekali tangan kami bersentuhan, dan kami saling tersenyum. "Mas Budi, lihat ini. Bunga labu sudah mekar. Cantik sekali." "Ya. Tapi tidak secantik kamu." "Apaan sih?" Aku tersipu malu, tapi tetap tersenyum. Di usiaku yang ke-50, bersama Mas Budi membuatku merasa malu-malu seperti gadis 20 tahun. Kami memasak makan siang bersama. Mas Budi memanggang sate, aku mencuci lalapan. "Coba ini," kata Mas Budi sambil menyuapiku sate yang dibungkus daun selada. Enak." "Syukurlah." Kami juga minum sedikit bir. Minum bir di siang hari ternyata bisa semanis ini. Sore harinya, kami jalan-jalan. Menyusuri jalan setapak di belakang desa. Mas Budi menggenggam tanganku. "Hati-hati, di sini banyak batu." "Iya." Berjalan sambil bergandengan tangan membuat hatiku damai. Sinar matahari menembus sela-sela dedaunan, dan suara burung terdengar merdu. "Siti." "Iya." "Aku bahagia." Tiba-tiba Mas Budi berkata, "Selama 55 tahun hidup sendiri, aku belum pernah merasakan perasaan ini, bertemu denganmu membuatku benar-benar bahagia." Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Aku juga." Setelah bercerai, kukira hidupku sudah selesai. Tapi bertemu Mas Budi membuatku merasa hidup kembali. Kami duduk di tengah bukit, memandang desa di bawah. Rumah-rumah kecil tampak berjejer rapi. Di antara rumah-rumah itu, ada rumah kami. "Itu, rumah yang atapnya biru itu rumah kita," kataku sambil menunjuk. "Rumah kita." Mas Budi mengulangi kata-kataku. "Rumah kita." Kata itu terdengar sangat indah. Malamnya, Mas Budi menginap di rumahku. Kami berbaring di tempat tidur sambil mengobrol. "Waktu muda, Mas Budi bagaimana?" "Tidak ada yang istimewa. Hanya bekerja." "Tidak pernah pacaran?" "Pernah, tapi selalu putus karena masalah itu." Mas Budi tersenyum getir. Aku meletakkan tanganku di dadanya. "Sekarang tidak apa-apa. Aku suka Mas Budi apa adanya." "Penaka?" "Iya. Tidak bisa dibandingkan dengan mantan suamiku." Bersama Mas Budi, rasanya sempurna. Mas Budi memelukku. Pelukannya hangat dan kokoh. "Aku cinta kamu, Siti." "Aku juga cinta kamu, Mas Budi." Kami melewati malam itu. Jauh lebih alami dari sebelumnya. Kami semakin saling mengenal, dan hati kami semakin nyaman. Sekarang bukan lagi ketakutan, melainkan kebahagiaan. Keesokan paginya, kami bangun dan sarapan bersama. Rutinitas yang biasa, tapi rasanya begitu membahagiakan.
Saat Mas Budi bersiap-siap berangkat kerja, dia berkata, "Akhir pekan depan aku datang lagi. Aku tunggu. Jaga kesehatan ya sampai saat itu. Kamu juga, Siti." Kami berpelukan di depan pintu. Pelukan yang erat, tanpa takut ada yang melihat. Setelah Mas Budi pergi, aku tinggal sendiri di rumah yang kosong, tapi aku tidak merasa kesepian. Kehangatan Mas Budi seolah masih tertinggal di rumah ini. Aku duduk di sofa dan tersenyum. Apakah ini mimpi? Di usiaku yang ke-50, aku bisa jatuh cinta lagi, dan cinta yang begitu sempurna. Waktu bahagia itu berlalu sekitar 2 bulan. Musim gugur tiba. Cabai dan tomat di kebun sudah matang, dan aku memanennya bersama Mas Budi. "Panen tahun ini luar biasa, ya," kata Mas Budi sambil tersenyum. "Ini semua berkat Mas Budi. Kalau sendirian, aku tidak mungkin bisa begini." Kami mencuci hasil panen dan membagikannya ke tetangga. Pak Lurah, Ibu pemilik warung, semua menerimanya dengan senang hati. "Bu Siti, akhir-akhir ini wajahnya kelihatan lebih cerah, ya," kata Pak Lurah. "Oh, ya? Iya. Beda sekali dengan waktu pertama kali datang. Ada kabar baik, ya?" Wajahku memerah. "Mungkin karena saya suka tinggal di desa ini, Pak." Pak Lurah tersenyum penuh arti sebelum pergi. Sore itu, aku sedang melipat pakaian di rumah. Mas Budi bilang akan datang sore ini. Tiba-tiba bel berbunyi. Cepat sekali dia datang. Aku membuka pintu dengan gembira. Tapi yang berdiri di depan pintu bukanlah Mas Budi. Bambang, mantan suamiku. Aku seketika membeku. "Lama tidak bertemu, Siti," kata Bambang dengan nada mengejek. Wajah yang kulihat setelah setahun ini tidak berubah. Tetap dengan ekspresi sombong dan tatapan sinisnya. "Kenapa kamu ke sini? Ini kan rumah mantan istriku, kenapa aku tidak boleh datang?" Bambang masuk tanpa menunggu jawaban. Aku buru-buru mencoba menghalanginya, tapi sudah terlambat. "Keluar." "Tenang, aku hanya ingin bicara sebentar. Duduklah." Bambang duduk di sofa ruang tamuku seolah itu rumahnya sendiri. Dengan kaki gemetar, aku berdiri di hadapannya. "Ada apa?" "Aku sudah memikirkannya," kata Bambang. "Perceraian kita adalah sebuah kesalahan. Mari kita mulai lagi." Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. "Apa? Kita batalkan perceraian ini dan hidup bersama lagi?" "Kamu gila. Apa yang kamu bicarakan?" "Aku tidak gila. Aku serius." Bambang berdiri dan mendekatiku. "Kamu tidak bisa hidup tanpaku. Apa yang kamu lakukan di pelosok desa seperti ini? Kembalilah." "Tidak akan pernah, aku tidak mau hidup denganmu lagi." "Kenapa? Kamu lebih suka hidup seperti ini?" Suara Bambang meninggi. "Iya, aku suka, hidup tanpamu jauh lebih baik." Mendengar jawabanku, wajah Bambang mengeras. "Beraninya kamu." Bambang mencengkeram pergelangan tanganku. "Sakit. Lepaskan. Kamu punya pria lain kan? Makanya kamu begini. Itu bukan urusanmu. Kita sudah bercerai." "Memangnya kenapa kalau sudah bercerai? Kamu itu pernah jadi milikku." Bambang mendorongku ke dinding. Aku menjerit. Tepat pada saat itu, pintu depan terbuka dengan kasar. Mas Budi berlari masuk. "Apa yang Anda lakukan?" Mas Budi mendorong Bambang. Bambang terhuyung ke belakang. Mas Budi melindungiku di belakangnya sambil menatap tajam pada Bambang. "Kamu siapa?" tanya Bambang pada Mas Budi. Lalu tiba-tiba dia tertawa sinis. "Oh, jadi karena pria ini kamu minta cerai? Tukang reparasi? Kamu selingkuh dengan tukang reparasi?" "Bukan, saya bertemu Mas Budi setelah bercerai." "Siapa yang akan percaya? Akan kusebarkan ke semua orang kalau kamu selingkuh dengan tukang reparasi. Lihat saja nanti." Bambang memaki-maki sambil keluar dari rumah. Pintu dibanting dengan keras. Aku terduduk lemas di lantai. Kakiku tidak bertenaga. Mas Budi memelukku dan membantuku berdiri. "Tidak apa-apa?" "Iya, tapi aku tidak baik-baik saja." Kata-kata Bambang terus terngiang di telingaku. "Akan kusebarkan ke semua orang kalau kamu selingkuh dengan tukang reparasi." Mas Budi memeluk bahuku. "Kamu pasti takut. Tenang, ada aku di sini." Aku membenamkan wajahku di dada Mas Budi, dan aku menangis.
Kebahagiaan selama 2 bulan terakhir ini seolah hancur berkeping-keping. Seminggu berlalu setelah kedatangan Bambang. Selama seminggu itu, aku merasa cemas. Apa dia benar-benar akan menyebarkan gosip, tapi tidak ada apa-apa yang terjadi? Aku mulai sedikit lega. Mungkin dia hanya menggertak. Tetapi pada hari ke-10, aku pergi berbelanja ke warung desa. Di dalam warung ada beberapa ibu-ibu. Begitu aku masuk, mereka berhenti mengobrol, dan mereka menatapku dengan aneh. Kenapa mereka begitu? Aku menyapa dengan canggung. Selamat siang. Bu. Iya. Jawaban mereka dingin. Aku buru-buru mengambil barang yang kubutuhkan dan pergi ke kasir. Ibu pemilik warung juga memasang wajah aneh. 32.000. Tidak seramah biasanya. Saat aku keluar, aku mendengar suara bisik-bisik di belakangku. Itu dia orangnya. Katanya selingkuh sama tukang reparasi dari sebelum cerai. Masa sih? Janda-janda. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Apa? Aku berhenti dan hendak berbalik, tapi kuurungkan niatku. Aku buru-buru keluar dari warung. Di jalan pulang, orang lain juga menatapku dengan aneh. Seorang nenek bahkan membuang muka. Ada apa ini? Sesampainya di rumah, aku menelepon Pak Lurah. Pak Lurah, saya Siti. Oh, Bu Siti. Suara Pak Lurah terdengar tidak nyaman. Pak, apa ada sesuatu? Warga desa melihat saya dengan aneh. Itu. Bu Siti, akhir-akhir ini ada gosip. Gosip apa, Pak? Pak Lurah menghela napas. Gosip kalau Bu Siti berhubungan dengan Budi sejak masih punya suami. Napas aku seolah berhenti. Itu tidak benar. Saya bertemu Mas Budi setelah bercerai. Saya tahu. Tapi orang-orang percaya begitu. Mantan suami ibu sendiri yang datang ke desa dan menyebarkan cerita itu. Ya Tuhan. Hati-hati ya, Bu. Di desa, gosip itu menakutkan. Setelah menutup telepon, aku terduduk lemas. Bambang benar-benar menyebarkan gosip itu, dan orang-orang mempercayainya. Beberapa hari kemudian, Mas Budi menelepon. Siti. Suara Mas Budi terdengar muram. Mas Budi, sudah dengar gosipnya? Iya, aku sudah dengar. Maafkan aku, ini semua salahku. Bukan, ini bukan salah Mas Budi. Tapi, akhir-akhir ini pekerjaanku berkurang. Apa? Orang-orang tidak memanggilku lagi. Mereka bilang, aku penggoda istri orang. Dadaku terasa sesak. Pak Lurah juga menasihatiku untuk hati-hati. Pekerjaanku jadi sepi karena gosip itu. Mas Budi? Tidak apa-apa. Nanti juga akan baik-baik saja. Tapi suara Mas Budi tidak terdengar baik-baik saja. Seminggu lagi berlalu. Situasi semakin memburuk. Setiap kali aku ke warung, aku harus mendengar bisik-bisik orang. Gara-gara perempuan itu, hidup Budi jadi hancur. Padahal masih punya suami, kok tega selingkuh sama tukang reparasi. Kasihan si Budi. Bertemu perempuan seperti itu. Aku tidak tahan lagi. Aku menelepon Mas Budi. Mas Budi, kita jaga-jarak dulu sebentar. Kenapa? Kalau aku ada, Mas Budi hanya akan rugi. Sebelum gosipnya semakin parah. Apa maksudmu? Teriak Mas Budi. Siti, aku tidak apa-apa. Aku tidak peduli dengan gosip. Tidak bisa. Aku tidak bisa melihat Mas Budi jadi begini. Aku menangis sambil menutup telepon. Dan aku memutuskan. Aku harus pergi. Beberapa hari kemudian, aku mulai berkemas. Tidak banyak barang bawaanku. Hanya beberapa potong baju dan barang-barang penting. Kemana aku akan pergi? Aku belum memikirkannya. Yang ku tahu, aku harus meninggalkan desa ini, demi Mas Budi. Sambil berkemas, air mataku menetes. Kenapa jadi begini? Kebahagiaan selama 2 bulan terakhir. Waktu saat aku berkebun bersama Mas Budi, makan bersama, dan bercinta. Semua terasa seperti mimpi yang sirna. Tiba-tiba bel berbunyi. Aku menyeka air mata dan membuka pintu. Mas Budi, kenapa teleponku tidak diangkat? Tanya Mas Budi dengan wajah marah. Aku sedang berkemas. Mas Budi melihat ke dalam dan tampak terkejut. Kenapa berkemas?
Kamu mau pergi? Iya. Kemana? Tidak tahu. Pokoknya aku mau pergi dari desa ini. Mas Budi masuk dan memegang bahuku. Kenapa? Kenapa mau pergi? Karena Mas Budi, jawabku sambil menangis. Karena pekerjaan Mas Budi jadi sepi, dan Mas Budi dicemooh di desa ini. Jadi karena itu kamu mau pergi? Iya. Kalau aku tidak ada, Mas Budi akan baik-baik saja. Kamu pikir begitu? Teriak Mas Budi. Kalau kamu tidak ada, aku tidak akan baik-baik saja. Tapi orang-orang bilang, aku penggoda istri orang. Kita disalahpahami. Kalau begitu kita luruskan kesalahpahaman itu. Bagaimana caranya? Bambang akan terus menyebarkan gosip. Aku terduduk lemas. Aku tidak bisa melihat hidup Mas Budi hancur karenaku. Mas Budi berlutut di hadapanku, dan dia menggenggam tanganku erat-erat. Siti, aku hidup sendiri selama 55 tahun. Aku tidak pernah merasa bahagia. Suara Mas Budi bergetar. Tapi setelah bertemu denganmu, untuk pertama kalinya aku merasa bahagia. Bangun pagi jadi menyenangkan, dan setiap hari jadi kutunggu-tunggu. Mas Budi, gosip atau apapun, aku tidak peduli. Pekerjaan berkurang juga tidak apa-apa, aku bisa cari kerja di desa lain. Tapi kalau kamu tidak ada, aku juga tidak bisa hidup. Aku tidak bisa melepaskanmu. Mas Budi memelukku. Aku menangis di pelukannya. Apa kamu benar-benar tidak apa-apa? Iya. Kita hadapi bersama. Mas Budi mengelus kepalaku. Kita bicara dengan Pak Lurah, kita tuntut Bambang. Kebenaran pasti akan terungkap. Tapi orang-orang akan tetap. Seiring waktu mereka akan tahu bahwa kita benar-benar saling mencintai. Mas Budi mengangkat wajahku. Siti, percaya padaku. Aku akan melindungimu. Aku menatap mata Mas Budi. Penuh dengan ketulusan. Janji untuk melindungiku, untuk bersama-sama. Baiklah. Aku mengangguk. Kita hadapi bersama. Mas Budi tersenyum. Dan dia memelukku erat. Cukup lama kami berada dalam posisi itu. Bongkar lagi barang-barangnya? Iya. Aku membongkar kembali barang-barangku. Mas Budi membantuku. Besok kita temui Pak Lurah? Tanya Mas Budi. Iya, kita harus ceritakan yang sebenarnya. Siapkan juga tuntutan untuk Bambang. Atas pencemaran nama baik. Kita lakukan itu. Kami saling tersenyum. Sulit, tapi bersama-sama, rasanya kami bisa melewatinya. Malam itu, Mas Budi menginap di rumahku. Kami berbaring di tempat tidur sambil menggenggam tangan erat. Tidak takut? Tanyaku. Takut. Tapi kamu lebih penting, jawab Mas Budi. Aku membenamkan wajah di dadanya. Bersama pria ini. Keesokan harinya, kami menemui Pak Lurah. Pak Lurah melihat kami dan menghela napas. Duduklah. Kami duduk berdampingan. Mas Budi yang pertama membuka suara. Pak Lurah, gosip itu tidak benar. Saya bertemu Bu Siti setelah dia bercerai. Waktu masih punya suami, kami sama sekali tidak saling kenal. Pak Lurah melihat kami bergantian. Lalu kenapa mantan suaminya menyebarkan gosip seperti itu? Itu balas dendam, kataku. Dia tidak suka melihat saya hidup bahagia setelah bercerai. Jadi dia memanfaatkan Mas Budi untuk menyakiti saya. Aku menceritakan kebenaran tentang pernikahanku. Kekerasan Bambang. Perselingkuhannya, dan bagaimana aku bertahan selama 20 tahun sebelum akhirnya bercerai. Pak Lurah mendengarkan dengan tenang, dan kami akan menuntutnya. Atas pencemaran nama baik, tambah Mas Budi. Kami punya bukti. Rekaman saat Bambang datang ke rumah kami dan mengancam. Pak Lurah mengangguk. Baiklah, saya akan coba bicarakan dengan warga desa. Terima kasih Pak. Tapi, kata Pak Lurah sambil menatap kami. Kalian harus tetap hati-hati. Di desa, gosip itu menakutkan. Sekali muncul, tidak mudah hilang. Kami tahu, jawab Mas Budi. Tapi kami akan tetap tegar. Karena kami tidak melakukan kesalahan apapun. Beberapa hari kemudian, Pak Lurah mengadakan rapat di balai desa. Kami juga hadir. Di depan warga desa, Pak Lurah menceritakan yang sebenarnya.
Ibu Siti dan Mas Budi bertemu setelah bercerai. Mantan suaminya yang menyebarkan berita bohong. Orang-orang mulai berbisik. Dan Ibu Siti selama 20 tahun mengalami kekerasan dari mantan suaminya. Itulah alasan perceraian mereka. Ibu pemilik warung mengangkat tangan. Jadi selama ini kita salah paham? Benar. Makanya saya sampaikan ini. Mulai sekarang, tolong perlakukan mereka berdua dengan baik. Setelah rapat selesai, beberapa warga menghampiri kami. Maafkan kami, ya. Kami sudah salah paham. Tidak apa-apa. Kami mengerti. Aku menjawab sambil tersenyum. Sejak hari itu, suasana desa perlahan berubah. Orang-orang kembali menyapa kami, dan Mas Budi mulai mendapatkan pekerjaan lagi. Bambang, setelah kami tuntut, tidak pernah muncul lagi. Melalui pengacaranya, dia menyatakan ingin berdamai. Dan 3 bulan berlalu. Musim dingin tiba. Suatu Sabtu pagi, Mas Budi datang ke rumahku membawa barang-barangnya. Apa ini? Aku pindah ke sini, kata Mas Budi sambil tersenyum. Mulai sekarang kita tinggal bersama. Air mataku menetes. Air mata kebahagiaan. Benarkah? Iya. Aku sudah bilang ke Pak Lurah. Semuanya mengucapkan selamat. Mas Budi memelukku. Siti, kita hidup bahagia, ya? Iya. Kita hidup bahagia. Kami berpelukan. Di halaman, salju pertama mulai turun, salju putih menutupi kebun kami. Malam itu, kami mengundang warga desa. Pesta kecil-kecilan. Pak Lurah, Ibu pemilik warung, dan tetangga-tetangga datang. Selamat, ya, untuk kalian berdua. Terima kasih, kami tersenyum menyambut mereka. Kami mengobrol sampai larut malam. Setelah semua orang pulang, tinggal kami berdua. Lelah, ya? Tanya Mas Budi. Tidak. Aku bahagia. Aku menggenggam tangan Mas Budi. Mas Budi, terima kasih. Sudah melindungiku. Itu sudah kewajibanku. Mas Budi mencium keningku. Kami menatap keluar jendela. Salju masih turun. Menutupi kebun, halaman, dan membuat dunia menjadi putih. Musim semi nanti, kita tanam apa? Tanyaku. Tanam apa saja yang kamu suka. Bagaimana kalau stroberi? Mas Budi kan suka. Boleh. Kita tanam bersama. Kami saling tersenyum. 50 dan 55. Cinta kami yang terlambat dimulai seperti ini. Sulit, tapi akhirnya kami menemukan kebahagiaan. Usia hanyalah angka. Cinta sejati bisa dimulai kapan saja, dan kami telah membuktikannya. Malam itu, kami tidur bersama. Dalam pelukan Mas Budi, aku tertawa. Kenapa tertawa? Tanya Mas Budi. Teringat waktu pertama kali merasakannya di bawah wastafel. Kukira itu obeng. Wajah Mas Budi memerah. Itu benar-benar kecelakaan. Aku tahu. Tapi berkat kecelakaan itu, aku jadi tidak bisa melupakan Mas Budi. Siti, wanita lain lari ketakutan, kan? Bodoh sekali mereka. Aku menepuk dadanya pelan. Aku bisa menahannya dengan baik. Bukan menahan. Aku bahagia. Mas Budi tersenyum malu. Aku juga. Seumur hidup baru pertama kali, merasa bahagia. Kalau begitu, kedepannya harus lebih baik lagi, ya, Mas Budi. Iya. Aku akan berusaha seumur hidupku. Kami saling tersenyum. 50 dan 55. Mungkin bagi orang lain, ini cinta yang konyol. Tapi bagi kami, ini sempurna. Di luar jendela, salju terus turun. Putih dan tenang. Terima kasih telah menyimak cerita panjang ini sampai akhir. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan suka dan komentar cerita yang bagus untuk mendukung kami. Itu akan sangat berarti.